Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Ustazah doakan semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID di negara kita dan di negara yang lainnya segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Ratno Istiqomah dalam pelajaran sejarah Indonesia. Teman-teman pasti sudah semangat kan untuk belajar sejarah? Karena kata Bung Karno, pasti kalian sudah sering dengar ya, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke. Ada yang masih ingat pelajaran Pekendal tentang apa? Yap, kita sudah belajar tentang cara berpikir sejarah secara diakronik dan sinkronik. Diakronik artinya cara berpikir sejarah yang melampaui waktu, sedangkan sinkronik adalah cara berpikir sejarah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan masa. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang proses kehidupan manusia Indonesia. Dari awal, bagaimana sih proses kehidupan manusia itu? Nah, kalau kalian mendengar kata awal kehidupan manusia, apa sih yang terbayang di pikiran kalian? Mungkin yang terbayang di pikiran kalian seperti ini. Ya, seperti itu ya, tentang manusia purba. Oke, tahan dulu. Sebelum nanti kita bahas tentang manusia zaman dahulu, atau kalian lebih kenal dengan manusia purba, kita akan pelajari dulu bagaimana sih awalnya alam semesta ini diciptakan. Menurut teori ilmuwan, ada banyak teori ya tentang terjadinya alam semesta. Namun teori yang amat sangat populer disebut dengan teori Big Bang atau ledakan dahsyat, ledakan yang sangat amat besar. Di mana saat itu bumi kemudian meledak, kemudian partikel-partikel bumi itu menyebar hingga ke seluruh jagat raya, kemudian sederhananya dan menjadilah dari awal itu menjadilah alam semesta. Nah, setelah itu menurut teori geologi, proses-proses perkembangan di bumi dibagi menjadi empat masa, yaitu yang pertama adalah masa arkaikum. Masa arkaikum itu terjadi sekitar 2, miliar tahun yang lalu, di mana saat itu bumi kondisinya masih labil, berupa gas bola padat dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Nah, itu yang pertama ya, masa arkaikum. Dan yang kedua adalah masa paleozoikum. Masa paleozoikum terjadi 500 juta tahun yang lalu sampai 245 juta tahun yang lalu, di mana saat itu kondisi bumi sudah cukup stabil dan sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, yaitu hewan bersel satu. Dan yang ketiga adalah masa mesozoikum. Masa mesozoikum terjadi sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu, di mana saat itu yang mendominasi adalah hewan-hewan yang bertubuh besar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah masa neozoikum. Masa neozoikum diperkirakan terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu, di mana tanda-tandanya yaitu hewan-hewan yang berukuran bertubuh besar itu jumlahnya jauh berkurang. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang awal mula terjadinya alam semesta tadi ya, teori Big Bang, kemudian 4 pembagian masa menurut ahli geologi. Nah, cukup sekian dari Ustazah, dan Ustazah ingatkan bahwa kenapa kita harus belajar sejarah, karena Al-Quran terdiri dari 3/4-nya adalah berisi tentang sejarah. Jadi sangat penting kita untuk belajar tentang sejarah, karena dari sejarah kita bisa mengambil ibroh atau hikmah dari kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, hingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekian dari Ustazah Retno, kita akan bertemu di pelajaran sejarah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.